Angka stunting di Kabupaten Gunung Kidul masih tergolong tinggi. Sebagai respon, BRIN melalui Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan menggandeng pemerintah desa dan kader kesehatan untuk memberikan pelatihan pembuatan kudapan bergizi berbahan pangan lokal di Desa Karangasem, Kapanewon Palian. Pelatihan ini tidak hanya mengajarkan cara memasak, tetapi juga mengedukasi ibu-ibu mengenai kandungan gizi dan takaran tepat untuk balita yang mengalami stunting. Kami dari Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN berkesempatan untuk melaksanakan diseminasi pelatihan pembuatan makanan tambahan bergizi bagi anak balita stunting di Kapanewon Palian, tepatnya di Desa Karangasem. Adapun kudapan yang kami telah formulasikan, yang kami latihkan pada hari ini itu ada 2 macam, yaitu bakso ikan ayam dan juga nugget ayam. Di mana dalam masing-masing formula tersebut itu kami tambahkan daun kelor untuk melengkapi kandungan gizi dari kudapan tersebut. Harapannya nanti ibu-ibu setelah kami latih pembuatan makanan tersebut dapat memberikan minimalnya ke rumah tangga mereka sendiri, membuat itu sebagai salah satu makanan bergizi bagi rumah tangga masing-masing, dan juga bisa untuk pemenuhan gizi bagi anak-anak balita stunting. Yang kami berikan kepada ibu-ibu itu tidak hanya saja pada cara pembuatannya, tapi juga cara penyajiannya kepada anak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes dalam hal ini dalam pemberian program makanan tambahan kepada anak balita. Di tahun 2023 dan 2024 itu sudah pernah juga kami latihkan dan sekaligus juga kami intervensikan kepada anak-anak balita stunting di Desa Kelor dan Wiladeg. Dan hasilnya alhamdulillah dari 33 anak di Desa Wiladeg dan di Desa Kelor yang waktu itu mengalami stunting, setelah diberi kudapan diperkaya dengan daun kelor selama 3 bulan dengan 2 kali seminggu pemberian, itu menunjukkan hasil adanya perbaikan status gizi. Hal ini menunjukkan bahwa olahan ataupun kudapan sebagai PMT bagi anak yang diperkaya dengan daun kelor menggunakan bahan-bahan pangan lokal khusus Indonesia itu sangat bermanfaat apabila diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Tak hanya dari sisi riset, gerakan melawan stunting juga diperkuat dari lapisan akar rumput. Di Desa Karangasem, para kader posyandu dan kader keluarga berencana dilibatkan langsung dalam pelatihan pembuatan makanan tambahan. Sebanyak 24 peserta dari 12 posyandu hadir dalam pelatihan yang didanai dari anggaran desa. Pelatihan PMT ini harapan kami karena di Karangasem Nyun Sewu nilai angka stuntingnya lumayan tinggi, dan walaupun sudah ada beberapa pendampingan dari pihak ketiga untuk di kalangan kami di sini menganggarkan untuk yang bersumber dari dana desa itu berupa pelatihan PMT yang harapannya ke depan perwakilan dari kader-kader ini bisa menularkan ilmunya ke masing-masing padukuhan. Nah, harapan kami ke depan juga setelah pelatihan ini kita akan mempraktekkan di masing-masing posyandu, sehingga ilmu ini tidak hanya berhenti di hari ini, tapi bisa ditularkan ke warga masyarakat yang ada di lapisan bawah. PMT ini menunya tidak hanya untuk PMT saja, bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Ya, yang tadinya bahan bakunya bernilai kurang tinggi, bisa diolah menjadi olahan yang bernilai jual tinggi. Dari sisi pemerintah desa, komitmen dalam menurunkan angka stunting juga dilakukan melalui berbagai intervensi. Langkah konkret seperti memastikan makanan bergizi benar-benar dikonsumsi anak-anak menjadi fokus utama. Kita juga sudah berupaya dari berbagai dari berbagai sudut kita lakukan bagaimana kemudian kita siapkan makanan. Dan di samping itu juga kita juga sadar bahwa stunting ini merupakan persoalan yang multifaktorial, sehingga kemudian kita juga melakukan intervensi kepada masyarakat supaya betul-betul apa yang kita lakukan ini bisa maksimal. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita pastikan bahwa jenis makanan tertentu itu betul-betul
menjadi asupan dan masuk betul di dalam mulut bayi. Pemerintah desa berharap kolaborasi dengan lembaga riset seperti BRIN dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dan tepat guna bagi masyarakat.